Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Angelita Harina dengan MPM terakhir 243. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas EAS dengan matkul Birokrasi dan Governansi Publik kelas F041 yang berjudul Analisis Kolaboratif Governansi dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Yaitu ada latar belakang stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu yang lama, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Menurut Pemerintah Kesehatan, anak yang mengalami stunting memiliki tinggi badan yang lebih rendah dibandingkan standar usianya serta beresiko mengalami gangguan perkembangan kognitif dan kesehatan jangka panjang. Permasalahan stunting tidak hanya dipengaruhi oleh faktor makanan dan kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi, keluarga, pendidikan orang tua, akses terhadap pelayanan kesehatan, serta ketersediaan sanitasi yang layak. Karena penyebabnya bersifat multinasional, pelesaniannya tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Diperlukan sinergi antara berbagai pihak untuk menciptakan solusi yang komprehensif. Kabupaten Sumedang berhasil menjadi salah satu daerah yang berhasil menerapkan pendekatan kolaboratif yang mengatasi masalah stunting sehingga dapat dijadikan contoh praktik tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, di sini ada juga rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana penerapan kolaboratif governansi dan penanganan stunting di Kabupaten Sumedang. Yang kedua, siapa saja aktor yang terlibat dalam penanganan stunting. Yang ketiga, apa saja faktor pendukung dan hambatan dalam penanganan program tersebut. Nah, yang keempat, bagaimana hasil implementasi kolaboratif dalam menurunkan angka stunting. Selanjutnya yaitu slide yang ketiga, kasus Kabupaten Sumedang dipilih karena daerah ini sering menjadi rujukan nasional dalam program percepatan penurunan stunting. Keberhasilan Sumedang tidak hanya ditunjukkan oleh penurunan angka stunting, tapi juga kemampuan pembangunan sistem koordinasi yang terlibat banyak aktor. Pemerintah daerah mampu mengintegrasikan berbagai program kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan membangun infrastruktur pendukung secara terpadu. Selain itu, Sumedang juga dikenal memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pendataan dan pemantauan keluarga berisiko stunting. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan stunting bukan hanya yang kerja di pemerintah, melainkan hasil kolaborasi berbagai pihak yang memiliki tujuan bersama. Oleh karena itu, kasus ini sangat relevan untuk dianalisis menggunakan perspektif kolaboratif governansi dalam studi birokrasi dan governansi publik. Selanjutnya yaitu kolaboratif governansi merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah dan aktor non-pemerintah
dalam menyelesaikan masalah publik. Kolaboratif governance adalah proses pengambilan keputusan publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara langsung dalam forum formal yang berorientasi pada konsensus. Pendekatan ini muncul karena pemerintah sering menghadapi keterbatasan sumber daya, informasi, dan kapasitas dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Dalam kolaboratif governance terdapat beberapa unsur penting, yaitu partisipasi berbagai aktor, dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses bersama, pencapaian tujuan kolektif. Dalam kasus penanganan stunting, konsep ini terlihat dari adanya kerjasama antara pemerintah daerah, puskesmas, Kodir Posyandu, masyarakat, akademisi, serta sektor swasta yang mencakup bersama-sama merancang dan melakukan program penurunan stunting. Nah, di sini ada juga aktor-aktor yang terlibat. Keberhasilan penanganan stunting di Kabupaten Sumedang melibatkan berbagai aktor yang memiliki peran berbeda namun saling melengkapi. Pemerintah daerah bertindak sebagai koordinator utama yang menyusun kebijakan, menyediakan anggaran, dan mengawasi pelaksanaan program. Dinas Kesehatan bertanggung jawab dalam penyediaan layanan kesehatan serta pemantauan kondisi ibu dan anak. Puskesmas menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan. Kodir Posyandu berperan melakukan pendataan, pemantauan pertumbuhan balita, dan penyuluhan kepada masyarakat. Akademisi membantu melalui penelitian dan penyediaan rekomendasi berbasis data. Sektor swasta memberikan dukungan melalui program CSR berupa bantuan gizi, fasilitas kesehatan, maupun edukasi masyarakat. Sementara itu, masyarakat berperan sebagai penerima sekaligus pelaksana berbagai program kesehatan yang telah dirancang. Keterlibatan seluruh aktor tersebut mencerminkan praktik kolaboratif governance yang sesungguhnya. Next, proses dalam kolaborasi dalam penanganan stunting. Proses kolaborasi dimulai dengan identifikasi masalah dan pemetaan wilayah yang memiliki resiko stunting tinggi. Pemerintah daerah kemudian mengajak berbagai instansi dan organisasi untuk menyusun strategi bersama. Selanjutnya, dilakukan pembagian tugas sesuai dengan kapasitas masing-masing aktor. Dinas Kesehatan fokus pada aspek kesehatan dan gizi. Pemerintah bisa membantu mobilisasi masyarakat, dan Kodir Posyandu melakukan pendampingan langsung kepada masyarakat atau keluarga. Sementara akademisi dan sektor swasta memberikan dukungan teknisi maupun sumber daya tambahan. Komunikasi antar aktor dilakukan melalui rapat koordinasi, forum diskusi, dan evaluasi berkala. Melalui proses tersebut, setiap pihak dapat menyampaikan informasi, mengidentifikasi kendala, dan mencari solusi bersama. Kolaborasi yang berjalan secara berkelanjutan inilah yang menjadi salah satu kunci kesehatan Kabupaten Sumedang dalam menurunkan angka stunting. Nah, ini hasil dan dampak implementasinya. Implementasi kolaboratif governance adalah penanganan stunting di Kabupaten Sumedang
telah menghasilkan berbagai dampak positif. Dampak yang paling nyata adalah penurunan angka stunting yang menunjukkan efektivitas program yang dijalankan. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gizi dan kesehatan anak meningkat secara signifikan. Kunjungan ke posyandu menjadi lebih rutin sehingga proses pemantauan tumbuh kembang anak dapat dilakukan secara optimal. Program edukasi yang dilakukan juga membantu meningkatkan pengetahuan orang tua mengenai pola makan sehat, pentingnya sanitasi. Dari sisi pemerintah, koordinasi antar instansi menjadi lebih baik sehingga program yang dijalankan tidak tumpang tindih. Dengan demikian, manfaat yang dihasilkan tidak hanya dirasakan oleh anak dan keluarga, tetapi juga oleh sistem pelayanan publik secara keseluruhan. Nah, di sini selanjutnya analisis keberhasilan berdasarkan teori kolaboratif governansi. Berdasarkan teori kolaboratif governansi, terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan Kabupaten Sumedang. Yang pertama, adanya tujuan bersama yang jelas, yaitu menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Yang kedua, terdapat komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk memimpin dan mengkoordinasikan seluruh pihak yang terlibat. Yang ketiga, komunikasi yang intensif antar aktor mampu membangun kepercayaan dan mengurangi konflik kepentingan. Yang keempat, adanya partisipatif aktif masyarakat yang menjadi faktor penting karena masyarakat merupakan sasaran utama program. Yang kelima, yaitu adanya dukungan sumber dari berbagai pihak yang memungkinkan program berjalan efektif. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kualitas kolaborasi yang terbangun di antara para pemangku penting. Nah, selanjutnya itu ada hambatan dan tantangan. Meskipun berhasil, pelaksanaan program penanganan stunting di Kabupaten Sumedang tetap menghadapi berbagai tantangan. Salah satu hambatan utama adalah adanya masyarakat yang kurang memahami pentingnya gizi dan kesehatan anak. Selain itu, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia di beberapa wilayah juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program. Kondisi geografis yang sulit dijangkau menyebabkan distribusi layanan kesehatan tidak selalu berjalan optimal. Tantangan lainnya adalah menjaga konsistensi kerja yang sama aktor dalam jangka panjang karena setiap organisasi memiliki kepentingan dan prioritas yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta komitmen yang berkelanjutan agar program dapat terus berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan dan rekomendasi atau saran. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penanganan stunting di Kabupaten Sumedang merupakan contoh nyata keberhasilan penerapan kolaboratif governansi dalam penyelesaian masalah publik. Keberhasilan tersebut dicapai melalui kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader posyandu, akademisi, dan sektor swasta dan masyarakat.
Kolaborasi tersebut memungkinkan terjadi integrasi sumber daya, informasi, dan kapasitas yang dimiliki masing-masing pihak sehingga program penanganan stunting dapat berjalan secara efektif. Kedepan, pemerintah perlu terus memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan partisipasi masyarakat, memperluas pemanfaatan teknologi informasi, dan memastikan berkelanjutan dukungan anggaran. Dengan demikian, praktik kolaboratif governansi diterapkan di Kabupaten Sumedang dapat menjadi model bagi daerah lain dalam menyelesaikan berbagai permasalahan publik di Indonesia. Nah, di sini ada referensinya dari web yang terpercaya, dari berita-berita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're. She had me been bullshit.